Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bab baru, bab 7, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Yang akan kita pelajari KD kompetensi dasar pada bab ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi datar, ini yang akan kita pelajari pada bab 7 ada 4. Menentukan luas permukaan dan volume pada balok, kubus, dan prisma. Menentukan luas permukaan dan volume pada limas. Menentukan luas permukaan dan volume pada bangun ruang sisi datar gabungan. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Yang akan kita pelajari, menentukan luas permukaan dan volume pada kubus, balok, dan prisma. Yang akan kita pelajari untuk pertama ini adalah yaitu tentang kubus. Kubus, kita lihat di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH. AC sama dengan BD, ini merupakan diagonal sisi. AC sama dengan BD, bukan ini aja ya, ini juga nih. EG, FH. Terus ada juga EC sama juga dengan ini adalah diagonal ruang. Ini beberapa contoh jaring-jaring kubus. Lihat, jaring-jaring kubus itu ini sisinya terdiri dari ada 6, 4, menjulur ke bawah, di kanan 1, di kiri 1. Apabila di sini dua-duanya di kanan dua-duanya atau di kiri ini ada dua-duanya, itu bukan jaring-jaring kubus. Sisinya ada 6 ya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi atau bujur sangkar. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk-rusuknya. Memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Mempunyai 12 diagonal bidang yang sama panjang diagonalnya. Tadi udah salah satunya adalah ini ada AC, ada BD. Ini bisa kalian baca ya. Mempunyai 4 diagonal ruang. Rumus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Luas permukaannya 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Untuk kelilingnya 12 kali sisi karena rusuknya ada 12 kali sisi. Untuk diagonal bidangnya akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S akar 2 atau bisa langsung ke sini. Diagonal ruangnya ini yang terakhirnya adalah S akar 3 untuk rumus diagonal ruangnya. Contoh soal. Hitunglah dari bangun kubus ini luas permukaan, volume, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Yang pertama, lihat di sini ada kubus ABCD EFGH dengan sisi-sisinya adalah 4. Karena kubus berarti sisi-sisinya itu adalah sama, rusuknya sama, 4, semuanya 4. Diketahui sisi kubus sama dengan 4 cm. Luas permukaan kubus, rumusnya 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 4 kali 4. 6 kali 4 kali 4 sama dengan 96 cm persegi. Volume kubusnya sisi kali sisi kali sisi. 4 kali 4 kali 4. 64 cm kubik. Diagonal bidangnya bisa kalian hitung dulu atau bisa langsung ke akhir. Sisinya berapa? 4 S akar 2. S-nya itu 4 akar 2. Diagonal ruangnya berapa? S akar 3 atau 4 akar 3. Contoh nomor 2-nya. Suatu kubus memiliki volume 512 cm kubik. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Diketahui volumenya 512 cm kubik. Yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, untuk mencari luas permukaan tentunya kita akan harus mencari tahu dulu sisi. Dan untuk mencari tahu sisi, kalian bisa mencari dari volume.
Rumus volume adalah, karena yang diketahui di sini volume ya, sisi kali sisi kali sisi. Volumenya berapa? Masukkan 512 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan akar dari 512 pangkat 3 yang sama dengan S adalah 8. Coba misalkan kalau ini betul nggak ini S-nya itu 8? Kalian coba aja 8 kali 8 kali 8 hasilnya 512 volumenya. Luas permukaan. Rumus luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Tadi sisinya udah diketahui 8. 6 kali 8 kali 8. Hasilnya 384 cm persegi. Yang keduanya yang kita pelajari adalah balok. Di sini ada balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Balok. Balok hampir sama tadi kayak kubus. Hanya kalau balok ini panjang, lebar, dan tingginya berbeda. AF, ini AF, BG, BE itu merupakan diagonal bidang. Sementara HB ini diagonal ruang karena adanya di ruangan ya. Ini contoh beberapa jaring-jaring balok, sama kayak tadi hampir sama kayak bisa jadi ininya sama, bisa jadi juga besar, kecil ya. Ini ada di kanan dan di kiri. Kalau di kiri dua-duanya atau di kanan dua-duanya itu tidak bisa nutup nanti. Sifat-sifat balok. Hampir sama tadi kayak kubus. Memiliki 6 buah sisi. Memiliki 12 tusuk, 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang, dan 4 diagonal ruang yang sama panjang. Volumenya, rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari luas permukaan, 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Untuk kelilingnya, 4 kali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Untuk diagonal ruangnya, akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini udah nih diagonal ruang udah pada pertemuan sebelumnya. Contoh soal. Hitunglah dari bangun balok di bawah ini luas permukaan, volume, keliling, dan diagonal ruangnya. Ini ada sebuah balok dengan panjangnya 15, ini adalah panjang, lebarnya 6, tingginya ini adalah 8, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya 8. Yang ditanyakan yang pertama adalah luas permukaan. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tinggal masukin aja angkanya. Panjang kali lebar 15 kali 6, panjang kali tinggi 15 kali 8, lebar kali tinggi 6 kali 8. 2 kali 15 kali 6, 90, 15 kali 8, 120, 6 kali 8, 48. Jumlahkan nih semuanya dalam kurung ini. Dijumlahkan adalah 256. Baru dikali 2. Hasilnya adalah 516 cm persegi. Volumenya. Panjang kali lebar kali tinggi. 15 kali 6 kali 8. Hasilnya 720 cm kubik. Lihat satuannya kalian jangan lupa. Kalau luas itu cm persegi. Kalau volume itu cm kubik. Kelilingnya. 4 kali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya 8, dijumlahkan 29 dikali, baru dikali 4, hasilnya 116 cm. Diagonal ruangnya, akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat 225, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64 sama dengan akar 325. 325 itu 25 kali 13. 5-nya keluarkan. Akar dari 25 keluarkan, dapat 5. 5 akar 13 untuk diagonal ruangnya. Soal nomor 2. Suatu balok memiliki luas permukaan 376 cm persegi.
Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukan panjang baloknya. Ini yang diketahuinya adalah luas permukaan, lebarnya 8, tingginya ada 6. Luas permukaannya 376 cm persegi. Yang ditanya adalah panjangnya. Kita masukkan luas permukaan, rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok. Dalam kurung 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang kali lebar, karena panjangnya belum diketahui, kita tulis saja P, lebarnya 8. P kali T, P kali 6. L kali T, 8 kali 6. 2 kali dalam kurung, P kali 8, 8P ditambah P kali 6, 6P ditambah 8 kali 6, 48. 2 kali 8P ditambah 16P sama dengan 14P ditambah 48. Sekarang kalikan 2. 2 kali 14, 28. 2 kali 48, 96. 28P ditambah 96. Sekarang pindah posisi. Di sini posisinya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Min 28P sama dengan 96-nya tetap positif. Ini 376 positif, pindah menjadi ke sini negatif. Min 28P sama dengan min 120P sama dengan min 120 dibagi min 28. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Maka P-nya adalah 10 cm. Nomor 3, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang berbentuk segi banyak yang sejajar dan sisi tegak yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Macam-macam prisma. Ini ada contoh prisma segitiga, ini contoh prisma segi 4, ini adalah contoh prisma segi 5. Ada lagi mungkin nanti prisma segi 6, segi 7. Jadi jumlah luas sisinya itu tidak sama ya, jadi tergantung alasnya. Alas segitiga berarti luas permukaannya ini ada berapa sisinya itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini berarti ada 6. Kalau ini berarti 5, berarti yang sisi tegaknya itu ada 5, atas bawah 1, 2 ada 7. Jadi tergantung dari alasnya berbentuk apa. Unsur-unsur dari prisma, jumlah titik sudut sama dengan 2 kali N. Kalau misalkan ininya segi 5, berarti jumlah titik sudutnya 2 kali 5, 10. Kalau misalkan alasnya berbentuk segi 5 ya, jadi tergantung dari alasnya. Untuk volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau bisa juga keliling prisma ditambah tinggi. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun prisma segitiga berikut. Ini ada bangun prisma segitiga. Lihat, ini alasnya berbentuk segitiga. Ini tingginya ada 20. Diketahui alas segitiganya di sini ada 4, ada 3, ada 5. Tinggi prismanya di sini ada 20. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau bisa juga menggunakan rumus ini. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alas. Luas alasnya, lihat, ini segitiga. Rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali ini alasnya 3, tingginya 4. Setengah kali 3 kali 4. Keliling alasnya, keliling. Ini hitung semuanya. 4 ditambah 3 ditambah 5. Kali tingginya berapa tadi? Tingginya 20. Setengah kali 3 kali 4 berarti 6. 3 ditambah 4 tambah 5 hasilnya adalah 12 kali 20. 2 kali 6, 12. 12 kali 20, 240. Jumlahkan 252 cm persegi. Sekarang yang kedua yang ditanya adalah volume.
Volume itu luas alas kali tinggi. Alasnya itu luas alas tadi itu setengah kali alas kali tinggi ya. Untuk segitiga karena ini segitiga. Tergantung. Jadi rumusnya itu tidak selalu sama. Lihat dulu alasnya. Ini alasnya segitiga. Luas alas setengah kali alasnya 3, tingginya 4. 12 kali 3 kali 4. 6 kali 20, maka volumenya adalah 120 cm kubik. Nomor 2. Tentukan luas permukaan dan volume dari prisma segi 5 berikut. Ini ada sebuah prisma segi 5. Lihat yang diketahui alasnya, ini sama alasnya 8. Tingginya ada 5,5. Ini tinggi segitiganya ya. Ini segitiganya di sini ada berapa? Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus tingginya ada di sini, ini tinggi prisma. Ini tinggi prisma 14. Kalau ini tadi 5,5 adalah tinggi segitiga. Diketahui alas segitiganya 8, tinggi segitiganya 5,5, tinggi prismanya 14. Luas alas, kita ngitung dulu luas alasnya. Supaya nanti gampang masukinnya ya. Luas alas setengah kali alasnya 8, tingginya 5,5 dikali 5. Kenapa Bu dikali 5? Karena ini jumlah segitiganya ada 5. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Karena sisinya ini ada 5. Jika dipecah ini segitiga ada 5, makanya dikaliin 5. Kalau tadi kan nggak cuma satu segitiganya. Setengah kali 8 kali 5,5. Hasilnya kali 5 sama dengan 110 cm persegi. Sekarang keliling alas. Keliling alas. Lihat ini alasnya ada 8. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kelilingnya nih. Berarti kelilingnya kan dijumlahin. 8-nya ada 5 kan? 8 kali 5. Kelilingnya 40. Sekarang yang ditanyakan adalah luas permukaan. Sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alasnya nih. Luas alasnya udah diketahui 110. Tinggal masukin aja. Kelilingnya berapa tadi? 40. Tingginya berapa? Tingginya ini adalah 14. 2 kali 110 adalah 220 ditambah 40 kali 14, 560. Jumlahkan 780 cm persegi. Sekarang volumenya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Ini, balik lagi ke sini. 110 cm persegi kali tinggi. Tingginya tadi berapa tinggi prismanya? 14. 14. Ingat, tingginya tinggi prisma yang ini ya. Ini juga tinggi prisma, bukan tinggi dari segitiga. Nih, tinggi prismanya. 110 cm kali 14 cm. Hasilnya adalah 1540 cm kubik. Contoh soal nomor 3. Tentukan luas permukaan dan volume dari prisma segi 6. Ini ada prisma segi 6. Alasnya ini ada 12, tingginya 20. Diketahui alasnya 12, tinggi prisma 20. Luas alas 3/2 S kuadrat akar 3. Bu, ini dari mana? Ini rumus bakunya khusus untuk segi berapa ini? Untuk segi 6. Berbeda dengan tadi segitiga alasnya atau dengan segi 4 atau dengan segi 5. Untuk segi 6 kalian pakai rumus yang ini. 3/2 S kuadrat akar 3. 3/2 kali S-nya berapa alasnya nih? Sisinya 12. 12 kuadrat akar 3. 3/2 kali 12 kuadrat 144 akar 3. 144 kali 3 bagi 2. Hasilnya 216 akar 3 cm kuadrat. Ini luas alas. Baru luas alasnya yang dicari adalah luas permukaan. Keliling alasnya 12 kali 6. Ini 12 alasnya. Sisinya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 kali 6, hasilnya 72 cm. Luas permukaan. Yang dicari adalah luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tingginya tinggi prisma ya. 2
2 kali luas alasnya tadi udah diketahui 216 akar 3 cm kuadrat. Keliling alasnya berapa? 72 cm. Tingginya berapa ini? Tinggi prismanya adalah 20. 2 kali 216 akar 3 kali 2, 432 akar 3 cm persegi ditambah 72 kali 20, 1440 cm persegi sama dengan 432 akar 3 ditambah 1440 cm persegi. Isinya apa, Bu? Ya ini, isinya 432 akar 3 ditambah 1440 cm persegi. Karena ini akar nggak bisa dijumlahkan dengan ini yang tidak ada akarnya. Jadi udah hasilnya seperti ini. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa tadi? 216 akar 3. Tingginya berapa? 20. 216 kali 20. 4.320 akar 3 cm kubik.